Pada tanggal 13 September kami berkunjung ke Museum Bank Indonesia, Perpusnas, Museum Keramik, dan Museum Wayang di Kota Tua. Di perjalanan pertama kami mengunjungi Perpusnas. Di sana kami mengunjungi beberapa lantai yang dibagi menjadi koleksi buku lama, audiovisual, koleksi buku anak, buku budaya Indonesia, dan lain-lainnya. Lantai pertama yang kami kunjungi adalah lantai koleksi buku anak, lansia, dan disabilitas. Tetapi kami hanya mengunjungi area koleksi anak. Tempatnya cukup lebar dan sangat cocok untuk anak-anak berkunjung ke sini. Lalu setelahnya kami pergi ke lantai monograf. Pustakawan di sana menjelaskan sedikit tentang benda bersejarah ini. Ini yang saya ambil masih muda nih, 1963. Ini koran yang di Alimedia, jadi mikrofilm. Kalau zaman ibu, kita kenal nama Eklise. Kalian zaman anak-anak milenial nggak kenal nih nama Eklise, ya kan? Nah, kalau sekarang kan digital nih, tinggal print nih, simpen di save di komputer, print. Dan kami mengunjungi lantai audiovisual. Di sana kami mencoba menonton beberapa film yang dapat kami pinjam dari perpustakaannya. Di lantai selanjutnya terdapat koleksi peta, foto, dan lukisan. Banyak lukisan menarik yang kami lihat di sana. Lantai terakhir yang kami kunjungi adalah lantai tertinggi di gedung ini, yaitu lantai 24, yang berisikan koleksi buku tentang budaya Nusantara. Di lantai ini terdapat buku-buku terkait budaya di Indonesia. Terdapat juga sebuah balkon yang langsung menghadap ke pemandangan kota. Ke Museum Bank Indonesia. Di dalam museum terdapat sejarah terkait keuangan Indonesia. Terdapat juga sejarah logo dari Bank Indonesia. Di sana juga ada emas murni yang dapat kita pegang dari angkat. Dan terdapat juga lembaran uang Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman milenial. Lalu terdapat juga uang dari berbagai penjuru dunia. Di perjalanan selanjutnya kami pergi ke Museum Fathahillah. Bangunan Fathahillah ini merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Di sini kami menemukan 3 benda bersejarah, salah satunya adalah lukisan Sulaiman. Pada masa itu, Nabi Sulaiman menghadapi 2 wanita yang memperebutkan 1 anak laki-laki. Seharusnya ada 2, tetapi salah satunya telah meninggal. Karena mereka berdua berantem terus, Nabi Sulaiman sudah pusing dan ia memanggil seorang algojo untuk membelah itu anak menjadi 2. Dan salah satu ibu-ibu itu telah bersujud dan mohon kepada Nabi Sulaiman agar tidak membunuhnya. Nabi Sulaiman mengetahui bahwa ibu itu adalah ibu dari itu anak. Lalu benda bersejarah yang kedua yaitu adalah lukisan Sultan Agung. Bisa dilihat, lukisan ini yang dibuat oleh pelukis Sujono menggambarkan tentang penyerangan pasukan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia. Peristiwa ini dilakukan selama 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Ada 3 babak di lukisan tersebut.
Bagian kiri menggambarkan Sultan Agung memimpin upacara seban yang dihadiri pejabat dalam persiapan penyerangan ke Batavia. Dan yang ketiga adalah Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda atau yang bisa disebut Padrau Sunda Kelapa adalah sebuah prasasti berbentuk tugu yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, Hindia Belanda. Prasasti ini menandai perjanjian kerajaan Sunda dan Portugal. Padrau ini didirikan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi orang Portugis. Lalu kami pergi ke tempat terakhir, yaitu Museum Wayang. Gedung yang tampak unik dan menarik ini telah beberapa kali mengalami perombakan. Pada awalnya bangunan ini bernama De Oude Hollandse Kerk, yaitu gereja lama Belanda, dan dibangun pertama kali pada tahun 1640. Di tahun 1732 diperbaiki dan berganti nama De Nieuwe Holland Kerk, gereja baru Belanda, hingga tahun 1808 akibat hancur oleh gempa bumi pada tahun yang sama. Dan di Museum Wayang ini kami menemukan dua karya dari dalam dan luar negeri. Karya pertama adalah Topeng Klono Surakarta. Topeng Klono Surakarta. Topeng ini berasal dari Surakarta berkisar 1860-an. Pertunjukannya biasa ditarikan oleh para bangsawan sehingga disebut topeng dalaman. Pertunjukan dilakukan di pendopo Istana Mangkunegaran maupun Istana Kasunanan Surakarta pada malam atau siang hari dengan mengambil lakon panji. Dan karya kedua adalah boneka Guignol Prancis. Koleksi wayang Guignol ini merupakan sumbangan dari Association Democratique du Prancis à l'étranger atau himpunan warga di luar negeri yang berada di Jakarta dengan ketua M. George Robert yang juga menjabat sebagai kepala sekolah International School di Jakarta. Boneka ini menjadi koleksi Museum Wayang pada tahun 1985. Setelah pergi ke Museum Wayang, kami semua berkumpul kembali ke bis dan pulang ke YNS. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.